awal kita di Indonesia ini sebetulnya orang Islam tidak punya pemimpin. Yakinlah bahwa masa depan di kalangan Islam. Ada beberapa hal yang kemudian menarik bagi saya untuk saya garis bawahi, bahwa memilih pemimpin itu adalah kriterianya cari pemimpin yang mengurusi agamanya, yang punya perhatian, yang menolong agamanya. Masalahnya sekarang, Ustaz, hampir rata-rata di pemimpin, baik di Jakarta, di Makassar, di Indonesia secara umum lah, ketika mereka baru memimpin, semua embel-embel Islam itu dibawa di spanduk-spanduk mereka, Haji Fulan bin Fulan gitu loh. Tetapi malah ketika mereka memimpin, mereka seperti lupa dengan agama mereka. Itu yang menjadi garis bawah dari saya mungkin, Ustaz. Selanjutnya insya Allah kita akan buka supaya lebih mendalam lagi. Kita akan buka sesi pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suparman. Cek. Kapan seseorang itu disebut pemimpin? Itu saja. Saya Rina, saya ingin bertanya Ustaz, kira-kira cukup atau tidak ketika pemimpin itu punya prinsip akidah yang bagus, namun masyarakatnya kita tidak tahu apakah mereka siap menerapkan syariat atau tidak. Itu apakah itu cukup? Terima kasih. Saya Kasman Muhammad Kasim. Kasman Muhammad Kasim. Qasim. Kasim apa Qasim? Kalau di Makassar namanya Kasim. Tapi kalau dalam bahasa Arab Qasim. Ya, ini ketahuan orang Makassar ini. Kasim, ya silakan. Asal saya ingin tanyakan mengenai ulil amri ini. Seperti kalau di Indonesia ini kita bingung, ulil amri ini, yang mana sih ulil amri sebenarnya? Kapan seseorang disebut pemimpin? Sebetulnya setiap kita ini kalau menyadari posisinya saja, sudah menyadari dirinya punya posisi sebagai khalifah fil ardh, lalu punya keinginan, punya kemauan untuk menjalankan predikat gratis yang Allah kasih itu, dia sudah bisa disebut sebagai pemimpin, tapi untuk dirinya sendiri. Jadi ingat itu, setiap kita sebetulnya ditakdirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi khalifah. Ya, kita belum bicara ulil amr nanti di belakang. Kita bicara ini dalam ranah leadership. Sebelumnya Ustaz, maaf saya potong, berarti ada orang mungkin yang tidak mengambil predikat khalifah ini. Ini dia masalahnya. Di sini ada orang yang tidak tahu, ada yang tidak menyadari, ada yang sudah tahu tapi tidak kemudian mengambil amanah itu. Sebetulnya potensi setiap orang untuk memimpin itu ada. Di antara potensinya apa? Allah sudah taklukkan dunia ini, sudah ditaskhir buat Anda di dunia ini. Langit, bumi dan di antara keduanya. Wa sakhkhara lakum ma fis samawati. Itu semua sudah ditaskhir, Allah sudah tundukkan selama kamu dalam dinas kekhalifahanmu. Misalnya begini, sehari-hari saja. Kalau Anda hari ini keluar rumah, terserah menjadi pegawai di mana atau dagang apa, tapi Anda menyadari betul ketika keluar rumah, saya adalah khalifah Allah di muka bumi yang ditugaskan untuk memakmurkan dunia dengan caranya Allah. Niscaya langit dan bumi itu sudah ditundukkan buat Anda. Besar nggak itu fasilitasnya? Besar. Hewan-hewan ternak ditundukkan, kuda-kuda tunggangan ditundukkan, besi-besi dan persenjataan juga sudah ditundukkan. Bahkan gunung pun ketika kamu jadikan itu sebagai landasan buat kamu memanah, sudah ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan angin bisa menjadi penolong dan tentara buat kamu. Jadi kesadaran itu dulu yang diambil. Saya kira ini yang perlu saya tekankan ketimbang perkara-perkara teknis nanti dalam masalah leadership secara umum. Ini menjadi falsafah dasar. Yang kedua, tentu tidak cukup hanya dengan akidah. Ini mungkin arahannya lebih kepada prinsip mati. Hadis yang digambarkan ini
bagaimana mayoritas kamu, bahwa nantinya begitulah pemimpin kamu. Jadi kalau akidahnya benar, insya Allah nanti kita dapat pemimpin yang akidahnya juga benar. Tidak sesederhana itu tentunya, dan sangat tidak cukup. Ya, kemarin saya diundang di sebuah pertemuan NKRI bersyariah judulnya. Jadi yang hadir di situ pimpinan-pimpinan gerakan Islam, mulai dari yang keras sampai yang keras sekali, kira-kira begitu. Semua sudah sepakat, bahkan menuntut kita baiat saja daripada lama-lama. Sejak awal kita di Indonesia ini sebetulnya orang Islam tidak punya pemimpin. Siapa yang ada pemimpinnya di Indonesia ini? Tidak ada. Lalu disebutkan Jamaah Tabligh, pemimpinnya di Pakistan. Hizbut Tahrir yang ada cuma juru bicaranya di Indonesia. Macam-macam omongannya. Menarik sekali. Dan mereka bukan orang bodoh. Orang-orang yang sangat berpegang pada agamanya. Baru ya saya buka aja lah pertemuan itu. Ustadz Khalil bilang, tidak akan ada pemimpin di Indonesia ini kalau Habib Rizik belum bisa bersalaman tangan dan hatinya dengan Yazid Jawaz. Habib Rizik ketawa juga di pertemuan. Siapa di situ? Ada Fui Muhammad Al-Khattab. Sebelum bisa bersalaman dengan Hizbut Tahrir lagi dengan hatinya. Saya diam saja karena saya salah satu yang ditunjuk calon presiden NKRI bersyariah. Saya diam aja. Dalam hati saya nggak mau, gue nggak sanggup deh. Ya karena infrastrukturnya memang belum siap. Saya pikir Kiai Khalil yang paling tua di antara kami, paling keras sudah cukup. Ternyata ada lebih lagi di atasnya. Eng berdiri lagi. Syekh Khalil, sana kami tatakharajta min al-Jami'ah Islamiyah bil Madinah, ya Syekh. Enggak usah bicara syariah, kalau ngurus jenggot saja belum sempurna. Udah semakin KO deh saya kayak gitu. Nah, jenggot saya bonsai lagi. Ustaz Umar gak pakai jenggot. Belum direzekikan Ustaz. Ustaz Muhammad Zaitun Ta'al. Malam itu ada satu, sudahlah gak usah lama-lama. Kalau memang kita sudah sepakat untuk mendirikan NKRI bersyariah, langsung saja baiat siapa yang menjadi pemimpin kita sekarang. Sudah 4 kali nama saya disebut untuk maju, saya nggak mau maju-maju. Saya belum paham ini, karena saya terlalu jauh ini iman saya pikir di hadapan orang-orang ini semua. Yang mereka udah siap mati semua. Jadi mereka bukan punya pasukan berani mati, tapi pasukan berani matiin. Itu ceritanya ketika FPI dilawan oleh sebuah kelompok sekuler. Memangnya cuma FPI yang punya pasukan berani mati? Kita juga sudah siap punya pasukan berani mati. FPI bilang, gue bikin pasukan siap berani matiin. Kasihan, ada pasukan berani mati kalau nggak ada yang mau matiin. Wah seru nih. Saya bilang ini seru, asik nih. Tapi saya membayangkan, seandainya tiba-tiba ditunjuk di sini siapa presidennya, siap nggak itu satu? Materi hukumnya sudah siap belum? Memang si fikihnya sudah lengkap. Tapi kan kita nggak mungkin suruh Imam Syafi'i bangkit lagi dari kuburnya untuk mengamalkan fikih mazhab Syafi'i di Indonesia sekarang. Iya Pak ya? Ini saya perlu ingatkan yang modalnya cuma akidah doang gitu. Cek. Tapi tidak menambah bahkan ilmu-ilmu dunia. Harus itu. Setelah materi hukum apalagi perangkat hukumnya sekarang. Alhamdulillah di Aceh sudah ada. Tetapi kalau perangkat hukumnya belum siap, ini malah jadi cemoohan kan? 2 perangkat hukumnya. Yang ketiga, proses hukumnya. Ini kita sudah siap atau belum? Jadi gini ceritanya, kalau tiba-tiba SBY bilang, oke, sekarang ente semua mau pada bersyariah, nih gue kasih pimpin deh, ayo menteri turun semuanya. Pegawai negeri yang togut-togut berhenti deh semuanya, kasih tuh dia pada kerja. Siap gak kira-kira? Karena pegawai negeri dianggap semua sudah togut kan?
Orang partai semua sudah kufur karena berkiblat kepada demokrasi gitu kan. Udah kasih dia suruh kerja di Indonesia. Kira-kira siap nggak? Mungkin di sini bukan soal siap dan tidak siap. Tetapi memang harus diraih. Harus direbut. Dan cerita saya tadi, mustahil SBY mau melakukan itu. Yang ada adalah bagaimana kita mempersiapkan segala sesuatunya. Dan ini butuh ilmu memang. Butuh ulama. Nanti Ustadz Muhammad Zaitun jelaskan. Kalau di kita ini enggak tahu satu ayat, selain ini kafir semua. Ini mohon maaf. Saya sama-sama Ustadz Zaitun juga alumni, sama-sama alumni Madinah. Saya membocorkan sedikit kekurangan kami. Satu hari Profesor Dr. Sulaiman Al-Ashqar, ulama besar, saya berjumpa beliau di Istanbul, sudah sepuh saat itu, saking ya saya cintanya sama beliau nggak kenal saya, gue peluk aja deh pokoknya. Karena saya sudah mendapatkan banyak ilmunya, saya sudah banyak baca ilmunya sejak di bangku kuliah. Ada ceramahnya Dr. Tariq Suwaidan, bilang begini, merekam curhatnya Profesor Sulaiman Al-Ashqar ini ketika masih kuliah di Madinah. Saya fakultas syariah tapi pelajaran akidahnya banyak sekali. Tapi sejujurnya saya berani ngomong sekarang setelah mendengar curhatannya Sulaiman Al-Ashqar, dan itu juga yang saya rasakan dulu Ustaz. Mungkin antum enggak, saya merasakan. Saya ini belajar akidah selama 4 tahun. Tahun ketiga sebetulnya saya merasakan gersang. Tapi kok hati saya gersang ya. Rupanya itu pula yang dicurhatkan oleh Syekh Sulaiman Al-Ashqar kepada dosennya. Ternyata kesimpulannya begini. Kita ini terlalu banyak mempelajari qawaid, kaidah-kaidah akidah. Yang tekanan yang namanya al-iman billahi wal yaumil akhir belum terlalu merasuk. Sehingga pemikiran kita terperangkap kepada, apalagi kalau sudah belum kuat al-ikhlas, al-iman billahnya, dan amalnya belum berorientasi kepada wal yaumil akhir, lalu masuk kepada pelik-pelik syubhat, firaq, maka jadi lebih terperangkap kepada membid'ahkan dan mengkafirkan. Apalagi di zaman saya dulu itu pas selesai perang Teluk, jadi dosen-dosen yang dari Sudan, dari Yaman, dari Mesir, yang bagus-bagus karena negaranya tidak intima kepada negara Teluk pada saat itu, dipulangin semua. Jadi dosen saya itu masih S2, orang Saudi, ada juga yang S3. Saat itu, di tahun 90. Jadi terus terang agak gersang, dan di situ saya melihat beberapa firaq mulai berkembang atas nama akidah. Tapi alhamdulillah kita teman-teman Indonesia berusaha untuk melakukan yang terbaik untuk belajar agama lebih bagus lagi. Jadi sebetulnya saya harus berterima kasih dengan teman-teman Salafi yang sangat, atau teman-teman penggerak sunnah, sebab merekalah yang menjadi pelopor kita kembali kepada as-sunnah as-sahihah. Kita harus berterima kasih sejujurnya kepada mereka-mereka, terserah mau dibilang kaku kayak keras kayak, tapi mereka telah melakukan yang terbaik menyelamatkan kita semua. Tapi saya juga berterima kasih dengan teman-teman politisi-politisi muslim yang masuk menjadi infiltrator di sistem yang sekarang. Sebab mereka lah, dan sejak zaman dahulu, bahwa ada kekurangan pada Muhammad Natsir dalam perjuangannya, sehingga tidak bisa membantu Kartosuwiryo yang akhirnya digantung karena lebih memilih pertarungan di dunia jihad di lapangan, sementara Natsir di dunia DPR dan MPR saat itu. Kenapa dianggap tidak menolong Kartosuwiryo? Ini adalah sebuah pergolakan yang kita tidak bisa menilainya sekarang. Bahwa ada perbedaan pendapat di sana sini. Saya ingin mengatakan bahwa teman-teman kita yang bergerak di dunia politik juga berjasa
Karena hampir 90% menurut penelitiannya Dr. Rifki Al-Ka'bah sebetulnya sudah hampir sesuai syariat Islam di Indonesia. Persoalannya adalah soal penafsiran dan implementasi. Saya juga berterima kasih dengan teman-teman di tabligh. Kalau nggak ada beliau-beliau yang ngajakin orang ke masjid, mungkin runtuh semua isi masjid di Indonesia ini. Bahwa mereka sudah melakukan yang terbaik, bahwa ada kekurangan pada tabligh. Saya kira itu sesuatu yang harus kita saling melengkapi. Jadi ini semua keragaman ini membuat kita sebetulnya harus saling bersatu. Kalau nggak ada Hizbut Tahrir yang mengingatkan kita demokrasi terus. Tapi saya tidak tahu nanti khilafahnya yang mana ini. Mau yang Utsmaniyah, Abbasiyah atau Umayyah yang mau kita pakai. Tentu Al-Quran memaklumi sistem mana yang mau kita pakai. Di Quran juga dibenarkan kalau Sulaiman menjadi raja gitu kan. Dibenarkan oleh Al-Quran kalau Sulaiman menjadi raja. Ada bahkan dalam sejarahnya Nabi yang keturunan Yehuza, Yusuf dan Benyamin itu masing-masing punya kriteria yang berbeda. Keturunan Yehuza biasanya menjadi pemimpin tapi bukan nabi. Keturunan Benyamin biasanya nabi tapi bukan pemimpin. Tapi keturunan Yusuf biasanya ya nabi ya raja. Jadi monarki itu juga bisa dibenarkan. Jadi Islam bisa mengadopsi berbagai sistem. Ya, kita langsung memberikan kesempatan kepada Ustadz kita, guru kita Ustadz Zaitun Rasmi. Pertanyaannya Ustadz, siapakah ulil amri? Yang dimaksud ulil amri itu siapa? Kemudian kita berikan kesempatan kepada Ustadz Zaitun untuk memberikan pencerahan seputar pemimpin berkarakter Qur'ani. Siapa sih pemimpin berkarakter Qur'ani? Tafadhol masykuran majur. Tapi kalau kita bisa berpandangan seperti yang tadi disampaikan Ustadz Bakhtiar, insya Allah ke depan persatuan umat akan lebih mudah dan kepemimpinan umat akan lebih mudah diwujudkan insya Allah. Yang saya maksud pandangan selalu positive thinking, ya, melihat organisasi yang ada selalu dari sisi positifnya. Saya sebelum kesini barusan mengisi satu semacam daurah atau pencerahan di hadapan mahasiswa syariah lembaga ilmu Islam, lembaga pengetahuan Islam dan bahasa Arab Libya, Jakarta, ya, membahas masalah-masalah seperti ini, masalah organisasi, dan pandangan negatif tentang organisasi masih selalu ada di masyarakat kita, seolah-olah bahwa problema terbesar atau salah satu kunci musibah ini karena adanya organisasi-organisasi Islam ini, ya, selalu muncul ini gara-gara banyak organisasi kita nggak bisa bersatu, ini gara-gara banyak organisasi kita terpuruk seperti ini. Ini negative thinking sebetulnya, ya. Bisa juga kalau orang mau begitu, tapi itu akan terkebelakang nanti kita kalau selalu begitu. Yang bagus adalah kita positive thinking, ya, bahwa semua organisasi Islam ini dengan kelebihan dan kelemahannya, dan termasuk ada tadi potensi perselisihan, tetapi telah memberikan hal-hal yang begitu banyak, yang begitu baik dan banyak di umat kita, di masyarakat kita. Pilih salah satu organisasi yang kita anggap banyak kekurangannya tanpa menyebut nama, kita akan menemukan betapa banyak kebaikan di situ. Betapa banyak orang yang jadi sholat dari organisasi itu, orang puasa, zakat, bahkan orang masuk Islam melalui organisasi itu tidak sedikit, ya. Dan saya juga ditanya oleh mahasiswa tadi, Ustadz, apakah sebaiknya kita ini tidak bergabung di salah satu organisasi agar bisa masuk kemana-mana, ya, atau bergabung? Ya, ini juga pertanyaan yang menarik. Saya katakan kalau tokoh, ya, tokoh sebaiknya memang tidak usah bergabung, sebab bisa memberi manfaat ke berbagai organisasi ini. Tapi kalau umumnya kaum muslimin lalu dikatakan tidak usah bergabung dengan organisasi, lalu semua tidak mau bergabung, akhirnya organisasi Islam ini akan mati, ya, dan itu adalah kerugian bagi umat kita, ya. Dan karenanya agar kita bisa lebih maksimal memberi manfaat, mesti ada organisasi, ya. Alhamdulillah, baik organisasi lama maupun baru, ya, kita lihat selama pandangan positive thinking tadi ditanamkan, insya Allah akan bisa memberi manfaat sebesar-besarnya dan juga bisa bersinergi, cepat atau lambat. Tentang pertanyaan yang disampaikan tadi,
Saya ingin memberi ilustrasi. Dan ini diskusi yang dalam sebetulnya. Banyak dibicarakan. Sebetulnya imam itu sekarang siapa? Sama dengan tadi Amir Ustaz ya. Ini ada diskusi yang sangat-sangat penting ya. Dan sangat mendalam seharusnya. Sebab terjadi memang di dunia Islam ada khilaf. Ya. Apakah organisasi Islam saya ini dapat direkomendasikan misalnya menjadi organisasi bagi seluruh kaum muslimin? Karenanya siapa yang masuk ke sini selamat, yang tidak masuk ke sini tidak selamat. Jangan mengira saya berlebihan, apalagi bercanda. Ada sebagian di dunia Islam, baik di Arab maupun di Indonesia, ada sebagian orang Islam berpandangan seperti ini, ya, yang merasa bahwa kalau mau selamat ikut organisasi saya, kalau tidak, bahkan ada yang memproklamirkan bahwa yang di luar organisasinya, di luar jamaahnya itu adalah musyrik najis, ya. Mungkin kita sudah tahu nama organisasi itu, tidak usah saya sebut di sini, ya. Yang menyalahartikan hadis la islama illa bil jamaah. Lalu ketika di awal, di kira-kira 20-30 tahun yang lalu, ketika muncul satu tesis at-tariq ila jamaatil muslimin. Itu tesis di Islamic University of Medina, ya, tesis master, judulnya At-Tariq ila Jamaatil Muslimin, jalan menuju terbentuknya jamaah kaum muslimin. Ini yang menulis ini Syekh Al-Jabiri, temannya Pak Salim Jufri, ya, seangkatan beliau, Dr. Salim Jufri Mensos kita sekarang, sama-sama di Medina. Beliau menulis itu, dan buku ini di saat itu dianggap sebagai buku yang luar biasa, ya, yang luar biasa untuk memberi gambaran kepada umat tentang persoalan jamaah ini. Nah, tapi tesis ini dijawab dengan tesis lain, jamaatul lalu ada lagi dengan tesis jamaatul min jamaatil muslimin, jamaah dari jamaah kaum muslimin. Bagaimana soalkan ini? Apakah organisasi Islam hari ini bisa dipandang dialah jamaatul muslimin, maka kepadanya lah kemudian orang harus menyatakan bergabung dan taat, atau negeri-negeri Islam hari ini bisa dipandang sebagai negeri yang disebut dengan negara Islam, bisa dipandang sebagai jamaah sehingga seluruh rakyatnya wajib untuk taat kepada presidennya atau pada amirnya dalam kacamata fikih. Jangan dikotomikan. Jangan sampai di sini ada salah paham. Wah, ini ustadz mengajak tidak taat pada presiden. Bukan itu. Ya. Kalau dari sisi tata negara, kita ini harus taat juga kepada pemimpin kita. Ya. Karena ada aturan-aturan yang umum selama tidak maksiat. Tapi yang saya maksud secara fikih, ya, secara fikih, maka harus dipahami, ya, mohon maaf kalau sedikit agak mendalam, bahwa untuk menentukan siapa amir, siapa amirul mukminin, siapa imam syar'i, itu harus memenuhi dua kriteria. Yang pertama, orang itu memenuhi syarat-syarat imamah. Memenuhi syarat-syarat imamah. Ya. Apa syarat imamah dalam Islam? Pertama, dia orang beriman. Ya. Beriman itu artinya tidak kufur, tidak syirik. Ya. Tidak kufur artinya muslim, ya, yang menerima Islam tanpa reserva di hatinya. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi sudurihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Itu ya. Jadi syaratnya dia beriman tidak kufur dan tidak syirik. Walaupun dia muslim tapi musyrik, tidak berhak menjadi amirul mukminin, tidak berhak mendapatkan ketaatan dari kaum muslimin. Nah, di sini termasuk kalau pemimpin negara disebutkan dalam hadis-hadis adalah termasuk tidak boleh memilih wanita, ya, untuk pemimpin negara. Tentu saja ada yang mempersoalkan ini, tetapi kita perlu menegaskan yang benar tetap benar, yang salah tetap salah, walaupun orang tidak menyukainya, ya. Dan itu tidak merendahkan derajat wanita. Kita bisa menegaskan tidak ada satu agama, satu ajaran yang menyamai Islam, jangankan mengalahkan, menyamai Islam dalam memuliakan wanita. Karena itu
Tidak bolehnya wanita memimpin negara bukan aib atau bukan merendahkan derajat wanita. Saya harap bersabar sedikit, jangan beranjak dulu supaya tuntas ini. Kalau tidak, saya khawatir ada yang salah paham. Itu syarat imamah. Yang kedua ini yang lebih fatal. Bahwa seorang imam syar'i baru boleh dikatakan imam syar'i selain memenuhi tadi syaratnya memiliki kekuasaan. De facto, ya, kekuasaan. Kalau tidak memiliki kekuasaan, tidak bisa jadi Amirul Mukminin, tidak bisa jadi imam syar'i. Ya. Ini penting. Kenapa? Bapak-bapak, ibu-ibu, tolong kilas balik. Kilas balik 10 atau 15 tahun yang lalu. Ada satu organisasi Islam di Indonesia. Di satu tempat, tiba-tiba merajam salah seorang anggotanya yang berzina. Ya. Ini dengan dasar apa dia merajam? Dia bilang ini kan menegakkan hukum Islam. Dan dia sudah mengaku, ya. Dan ini kita sudah punya amir, ya. Amir memutuskan dirajam. Ini saya tanyakan kepada para ulama, ya. Tidak satupun ulama yang membenarkannya, ya. Karena ini adalah bukan Amirul Mukminin, ini adalah pemimpin dari sekian organisasi Islam. Jadi harus de facto. Nah, dua kriteria ini membuat kita menjadi sulit dalam menentukan siapa Amirul Mukminin atau Imam Syar'i. Untuk kriteria yang pertama, mohon maaf, untuk kriteria pertama, hampir semua pemimpin-pemimpin negeri-negeri Islam gugur, hampir semua. Ya, saya katakan hampir semua, ya. Terutama kalau kriterianya adalah tidak menolak syariat Islam. Jadi untuk kriteria pertama, hampir semua pemimpin negeri, ya hampir, ya atau kebanyakan gugur. Bahkan kalau dahulu ada yang tidak salat, dari pemimpin-pemimpin yang mengaku di negeri Muslim. Saya tidak katakan Indonesia, ya. Ini saya berbicara umum. Ada yang tidak salat. Contohnya, ini barangkali tidak usah disebut nama. Salah seorang pemimpin negeri Islam, ya, itu ketika dia memerlukan dukungan kaum muslimin dunia, duta besarnya di PBB, dia mengatakan presiden kami itu muslimnya baik sekali. Buktinya dia sholat 3-4 kali sehari. Ini saya tidak tahu yang bodoh ini dubesnya atau memang presidennya tidak sholat. Jadi kalau tidak sholat jelas gugur, tidak bisa jadi Amirul Mukminin. Karena dalam hadis-hadis sahih, dalam riwayat Imam Muslim, itu ditegaskan Amirul Mukminin itu ma'aqama fikumus shalah. Selama masih menegakkan salat, bukan sekedar dia salat, tapi dia menegakkan salat itu. Jadi kalau tidak menegakkan salat, apalagi menginjak-injak syariat Allah, maka itu sangat sulit untuk disebut Amirul Mukminin. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kriteria kedua, punya kekuasaan, seluruh pemimpin organisasi Islam gugur. Ya. Saya tidak tahu tadi penjelasan Ustaz Bakhtiar, mungkin sudah pas, ya. Jadi seluruh pemimpin organisasi Islam tidak bisa dikatakan Amirul Mukminin, tidak bisa, ya, tidak bisa dikatakan Imam Syar'i. Memang mereka memenuhi, alhamdulillah umumnya pemimpin organisasi Islam secara umumnya, tidak semua, umumnya memenuhi kriteria itu, mukmin, ya, adalah, ilmu, syaja'ah, ya, dan lain sebagainya. Tetapi tidak punya wilayah, jadi tidak bisa Imam Syar'i. Jadilah kita seperti ayam kehilangan induk. Jadi mudah-mudahan sudah terjawab. Nah, yang kedua yang tidak kalah pentingnya, kita kembali kepada buku-buku fikih. Misalnya Al-Mawardi dalam kitabnya Al-Ahkam As-Sultaniyah, ya, hukum-hukum fikih tentang kepemimpinan. Al-Mawardi menyebutkan nasbul imam wajibun bil ijma'. Mengangkat pemimpin adalah kewajiban yang telah disahkan secara ijma'. Ya. Artinya umat ini harus aktif, proaktif, berpikir untuk nanti suatu ketika umat Islam benar-benar memiliki pemimpin atau Amirul Mukminin. Jadi jangan dianggap remeh ini. Kita perlu berusaha. Walaupun dalam usaha ini jangan sampai kita kalap. Ya. Kadang-kadang di antara kita jadi kalap. Ya. Nah ini harus ada pemimpin sekarang. Yang ada togut-togut semua. Karena itu semua togut diturunkan. Kita naik. Ya. Ini bagaimana caranya? Tidak boleh kalap. Ya.
harus ikut contoh as-salafus saleh, karena kata para ulama, la yasluhu akhiru hadhil ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Tidak akan jaya akhir umat ini kecuali dengan apa yang telah menjayakan umat sebelum kita. Karena waktu yang sudah mau habis, mungkin saya kasih waktu 5 menit sebagai closing statement. Pertama, kita harus memulai dari diri kita sendiri dan keluarga. Menjadi orang-orang yang mencintai Al-Quran dan jangan menjadi hajirul Quran. Ibnu Qayyim menjelaskan, hajirul Quran itu siapa? Yang tidak sungguh-sungguh membacanya, tidak sungguh-sungguh mempelajarinya, tidak sungguh-sungguh menghayatinya, dan tidak sungguh-sungguh mengamalkannya. Ada seorang ulama berkata begini, demi Allah saya bersumpah, dia bilang, seandainya seluruh universitas dan perpustakaan di muka bumi ditelan oleh bumi semuanya dan masih ada Al-Quran, maka itulah yang akan mencerdaskan semua manusia di muka bumi ini. Jadi berapapun biaya pendidikan di keluarga, kalau Quran tidak ditanamkan, mulai dari ayat-ayat, bahkan dimulai dari kosa-kosa katanya, selamanya kita tidak akan pernah mendapatkan pemimpin berkarakter Al-Quran. Yang kedua, menjadi kewajiban kita semua setelah dari keluarga membangun masyarakat, komunitas yang membangkitkan gerakan semangat hidup bersama Al-Quranul Karim, yang mampu membiayai. Kan ada rumah Quran, ada rumah tahfidz, ada pesantren Quran, ada pesantren tahfidz, ada lagi marakis, marakis dan madaris. Bahkan saya memimpikan di Indonesia ini bersama Ustaz Zaitun, insya Allah harus ada Jamiatul Quran was Sunnah Al-Alamiyah. Harus ada Quran and Sunnah University di Indonesia sesuai dengan namanya. Alhamdulillah sudah ada PT IKI, sudah ada IKI. Tapi karena dosennya semua dari UIN, kelihatannya nggak bisa lebih tinggi dari UIN. Kecuali betul-betul mereka berpegang kepada Al-Quran. Mohon maaf kalau saya bicara agak sedikit ke sini, dan memang dibutuhkan ulama-ulama. Yang ketiga, kewajiban kita bersama sekarang melahirkan ulama-ulama Al-Quran yang penguasa harus mendukung dan bekerja sama, yang orang kaya, yang dai, yang ulama membangkitkan. Saya di Jakarta, Ustadz Umar, kemudian konsisten di pesantren, kemudian ada lagi nanti santrinya lagi, sampai nanti lahir kira-kira kalau sama Ustadz Zaitun juga, pokoknya kita sama semua membangun batu bata di Indonesia. Lebih nanti bangunannya kapan akan jadi, ya wallahu a'lam bishawab. Yang penting menjadi tugas kita bersama membangkitkan itu, sehingga saya sendiri supaya nggak tertarik kemana-mana dulu, sudahlah saya jadi guru ngaji aja deh. Kalau nanti guru ngaji kemudian masuk ke wilayah macam-macam, ya memang itu konsekuensi guru ngaji gitu maksud saya. Karena ada yang usul sama saya, Ustadz nggak usah ngurusin miumil, apalagi ngurusin Densus 88, saya nggak mau nanti terjadi apa-apa sama Ustadz. Wow, ini guru ngajinya agak beda saya bilang. Jadi guru ngaji juga mestinya juga aktif. Dan Ahlul Quran itu mestinya yang memberikan beasiswa kepada umat, ulama yang harusnya memberikan kesejahteraan kepada umatnya. Saya kira gerakan itu yang secara integral kita coba laksanakan dan meluas. Wallahu a'lam bishawab. Kita harus selalu membangun optimisme kita. Ya, yakinlah bahwa masa depan di tangan Islam. Yakinlah dalam waktu yang tidak lama umat Islam akan kembali mendapatkan kejayaannya. Dan akan lahir di kalangan kita seorang pemimpin harapan itu. Kita boleh menyatakan dengan lantang bahwa giliran memimpin ini giliran kaum muslimin. Ya, baik di negeri ini maupun di dunia secara umum. Kenapa? Karena peradaban Barat sekarang sudah dalam titik yang sangat rendah dan insya Allah sebentar lagi akan hancur lebur. Allahu Akbar. Ini keyakinan bukan dari saya saja. Silakan kita baca tulisan para ulama. Saya bisa memberikan paling tidak 3 bukti. Yang pertama, bahwa kembalinya kaum muslimin kepada ajaran Islam itu semakin kencang. Ya,
Itu terjadi di mana-mana. Ibu-ibu yang usianya sekarang di atas 50 tahun tahu persis itu. Ya, bapak-bapak juga demikian. Bagaimana perkembangan kembalinya orang ke ajaran Islam, Bu? Ya, saat ini luar biasa dibandingkan 20-30 tahun yang lalu, dan ini merata di seluruh dunia Islam. Termasuk kembalinya orang-orang yang dulu belajar di negeri barat, yang diharapkan di agen-agen barat, ternyata kembali menjadi dai-dai. Ya, ini yang disebut oleh Muhammad Qutb dalam bukunya Al-Mufajaat. Ya, kejutan-kejutan yang barat tidak pernah membayangkan sebelumnya. Ya, terlalu panjang kalau diterangkan. Ya, atau saya tambah sedikit. Contohnya begini, Bu. Di zaman Qasim Amin di Mesir, ya, dan kalau di Indonesia tidak usah nyebut nama lah, nggak enak nyebut nama. Beberapa tokoh yang belajar di Belanda, di Eropa pulang jadi sekuler. Satu jargon mereka, lihat kami nih, belajar di Barat jadi modern karena kami tinggalkan agama kami. Ya, sebagaimana Barat maju karena meninggalkan agamanya. Itu laku, Bu, di abad lalu. Ayo, dan gelombang sekularisasi terjadi di seluruh dunia Islam, termasuk Indonesia. Jilbab terbang, sholat berjamaah menjadi kurang, ya, dan orang minder kalau dikatakan Islam fanatik. Di Turki lebih parah lagi, azan pun diganti dengan bahasa Turki, ya, jilbab diganti dengan ini. Dan di Tunis lebih parah lagi, sholat berjamaah dianggap sebagai satu dosa, satu pidana kalau bukan di masjid dekat rumahnya yang harus pakai kartu. Ya, ini gelombang sekularisasi. Tetapi belakangan, terutama awal abad 14 Hijriah, ini terjadi perubahan yang luar biasa. Banyak mereka yang belajar di Barat justru kembali. Ya, mereka katakan sekarang dibalik. Nih kami belajar di Barat, tapi kami tidak meninggalkan Islam. Bahkan kami semakin kuat dengan Islam, dan ilmu Barat kita gunakan untuk melawan Barat itu sendiri. Ya. Allahu Akbar. Itu yang pertama. Yang kedua, tanda kejayaan Islam akan datang dalam waktu dekat, insya Allah. Semakin banyak orang masuk Islam. Ya, semakin banyak orang masuk Islam. Mungkin kita tidak sadar ini, Bu. Semakin banyak orang masuk Islam, terutama setelah peristiwa 11 September. Ya, itu jutaan orang masuk Islam. Dan kalau banyak orang masuk Islam, tanda-tanda kemenangan, Bu. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwab. Yang ketiga, dan ini yang paling membuat mereka pusing, kelimpungan, Bu. Dalam bahasa asingnya di daerah saya lipu. Ya. Ustaz Umar tahu ini, Ustaz Fatia juga. Lipu itu bahasa asing, Bu, di Sulawesi. Artinya pusing 7 keliling. Mereka melihat ternyata persentase kaum muslimin hari ini itu luar biasa besarnya. Saat ini penduduk dunia kurang lebih 7,5 miliar. Ya, sementara kaum muslimin 1,5 miliar. Apa artinya? 1 banding 5. Betul, Bu? 1 banding 5, ya. 1,5 miliar berhadapan dengan 7,5 miliar. Mereka mengingat sejarah, Bu. Ketika Islam menang, ketika Nabi SAW Fathu Makkah, ketika Khulafaur Rasyidin menaklukkan Jazirah Arabia dan terus ekspansi, persentase kaum muslimin saat itu adalah 1 banding 1000. Saat itu kaum muslimin kurang lebih 100.000, penduduk dunia kurang lebih 100 juta. 1 banding 1000. Mereka pikir 1 banding 1000 saja luar biasa. Bagaimana lagi 1 banding 5? Tapi kalau ada yang bilang, tapi kan kaum muslimin ini banyak bodoh-bodoh terbelakang. Mereka sadar, ini bodoh-bodoh kan sementara aja. Ya, seperti singa yang lagi tidur. Ya, ini yang mereka takut. Ini kan bodoh-bodohnya cuma sementara ini. Ya, sebentar lagi jadi pintar, wah berbahaya. Maka mereka jadi lipu, bahasa saya, ya, jadi pusing. Maka mereka kalang kabut. Ya. Menjadi kalang kabut, menjadi kehabisan akal, maka diledakkanlah itu WTC dengan harapan 2, Bu. Ya, benar WTC di Amerika itu diledakkan oleh mereka dengan harapannya 2. Yang pertama, ada legitimasi orang-orang Islam yang komitmen, teroris istilahnya. Yang kedua, agar orang semakin benci Islam. Maka itu ditambah lagi dengan kartun-kartun Nabi di Eropa, Denmark. Tapi apa yang terjadi, Bu?
semakin banyak orang masuk Islam, semakin tinggi persentase. Dan ini insya Allah adalah kejayaan Islam yang semakin dekat. Sambut dengan takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan satu berita gembira, sekarang banyak harapan kemajuan Islam yang akan datang akan dipimpin oleh Indonesia insya Allah. Allahu Akbar. Ya. Mungkin ada yang tidak percaya, ya. Mungkin tidak percaya. Saya tidak berlebih-lebihan, bukan karena saya orang Indonesia. Walaupun saya ini sangat bersyukur jadi orang Indonesia. Saya bilang sama saya orang Arab, ditanya, "Anta ini orang Indonesia?" Saya bilang Indonesia. Dia bilang, "Kenapa bertanya?" Dia bilang, "Wajahnya kayaknya agak Arab-Arab." Dia bilang begitu. Saya bilang, "Tidak, saya 100% Indonesia. Dan andaikan saya bukan orang Indonesia, saya bermimpi jadi orang Indonesia." Dia bilang, "Wah, luar biasa fanatiknya." Ya. Saya bilang, "Tidak, Indonesia ini banyak kelebihannya, walaupun juga ada kelemahannya." Menurut analisa sebagian tokoh, kebangkitan Islam kemungkinan akan dari Asia nanti insya Allah, dan salah satunya Indonesia, ya, yang akan menjadi kampiun. Mari kita sambut itu dengan sekali lagi takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sungguh tema yang sangat mengasyikkan untuk dibahas. Pemimpin berkarakter Quran, apalagi dengan pemateri-pemateri handal Ustaz Bahtiar Nasir LC MM dan Ustaz Zaitun Rasmin LC. Mudah-mudahan Allah berikan kita pada sore hari ini menjelang maghrib pencerahan, kemudian inspirasi dan ilmu bermanfaat insyaallah. Semua kita merindukan pemimpin Qurani. Tapi ada 3 hal yang harus kita lakukan. Semua individu di antara kita harus ar-ruju' ilal Quran, kembali kepada Quran. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah membentuk masyarakat al-mujtama' al-Qur'ani, masyarakat Quran. Dan yang ketiga adalah kita harus berbuat bersama untuk melahirkan ulama-ulama Al-Quran. Dan sebagai penutup, saya ingin mengambil perkataan Ustaz Zaitun Rasmin, kita harus optimis karena kemenangan itu qarib. Sayatin nasru qarib. Kemenangan itu sudah di depan mata kita. Isyarat, lamahat sudah Allah perlihatkan kepada kita insyaallah. Dan sebentar lagi, idza jaa nasrullah wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillah afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Kita tutup dengan sama-sama baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.